Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang ini ngobrol-ngobrol aja ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja lah ya. Ngobrol santai seputar pertanian. Siap belum? Kang Wirabi, monggo Kang Wira, Wong Medan, Sumatera Utara, Aceh ada, Medan ada, ya. Kalimantan Selatan ada, Bali juga ada, ya. Yuk monggo. Mudah-mudahan nanti setelah kita semakin sering sharing kan, wawasan bertambah, bisa dipraktekkan di tempat masing-masing. Ya, setelah berhasil ketemu ya kan, baru nanti tolong ajarkan ke saudara-saudara kita di sekitar gitu ya. Selama ini kan banyak sekali ya kalau orang-orang yang biasa buka-buka medsos ya, banyak sekali yang nawarin pola budidaya lah, pupuk lah, macam-macam lah, probiotik lah atau inilah gitu ya. Nah, mungkin maksudnya nggak salah sih, mungkin benar. Cuma yang harus dipahami dan harus hati-hati, itu yang nawarinnya itu seperti apa, orangnya apa memang betul atau enggak kan gitu kan. Ini harus hati-hati karena apa ya, banyak sekali yang apa di medsos terutama ya, yang maksudnya mungkin baik, ayah setuju bahkan mendukung banget gitu ya. Cuma kadang kita harus jeli juga, apakah itu datangnya memang betul-betul dari apa ya, dari seorang yang memang ahli dalam tanda kutip ya, dia pelaku apa bukan kan gitu ya, pengalaman jam terbangnya gimana itu kan. Karena ya khawatir kan malah ujung-ujungnya daripada kurang baik gitu kan ya, bukan maksud hati menambah produksi, meningkatkan produksi, malah akhirnya malah kebalik kan gitu. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian kayak gini ya, karena kan kita nggak tahu ya benar nggak sih orangnya nih kan gitu ya, kemampuannya seperti apa juga kan walau alam ya. Karena mohon maaf banyak sekali ya, yang pernah ketemu sama ayah walau di medsos gitu ya, di medsos, entah Facebook, entah WA, entah Instagram, lu seolah-olah betul-betul apa ya, seorang kampium gitulah ya, ahli gitu kan. Dan kebetulan ya sering keliling-keliling Indonesia ya, mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Ternyata setelah ketemu ya bukan apa-apa itu ya, dia sendiri ternyata belum memahami gitu kan ya. Ini yang harus dipahami dan harus hati-hati ya, apalagi dengan iming-iming menjual apa produk-produk tertentu ya. Karena gini, selama ini kan banyak pemahaman bahwa di dunia pertanian itu butuh pendukung, salah satunya dari mikroba ataupun bakteri atau apapun lah ya, baik untuk pengurai lah atau penambat lah. Memang betul, nggak salah, itu benar sekali ya. Karena kan kunci di pertanian itu
ada 3 hal pokok yang utama ya. Mulai perokoknya. Aceh Timur, monggo Kang Muhajir. Jadi gini, keberhasilan kita di budidaya itu ada 3 faktor mendasar yang harus yang harus dipahami oleh semua ya, oleh teman-teman. Artinya gini, sering ayo sampaikan ya sebelum-sebelumnya bahwa permasalahan di pertanian bukan hanya sebatas gimana kita ngasih nutrisi, ngasih pupuk aja, coba, tapi juga bagaimana perawatan gitu ya. Nanti di perawatan ini pun kan berkutat di penjagaan sampai dengan permasalahan hama penyakit kan itu. Kan permasalahannya kan di situ selama ini. Kemudian baru yang ketiga di quality hasil produk atau hasil budidaya. Itu yang sangat harus dipahami dan harus diperhatikan ya. Mati. Begini, kita yang pertama dulu. Untuk bisa kita nanti berhasil di budidaya tanaman pertanian apapun yang kita tanami ya, mau di palawija atau di pangan, padi, jagung, kedelai, ataupun di horti, ya, sayur-sayuran, ataupun di perkebunan, baik buah-buahan ataupun yang lain. Hal pertama yang paling mendasar adalah apa? Kita harus bisa menciptakan ekosistem yang ideal di lahan kita sendiri ya. Dimana unsur-unsur yang menunjang di lahan itu harus dalam keadaan seimbang gitu ya, baik ekosistem di saderniknya, entah itu mikrobanya, entah bakteri, entah fungi ya. Tapi tentunya yang antara yang laktogen sama patogen itu harus dipahami juga di situ ya. Karena kebanyakan permasalahan selama ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia pertanian kita itu apa? Saat kita tanam ujung-ujungnya sering ada permasalahan terutama di penyakit ya. Kalau hama kan datangnya dari luar, penyakit. Nah, ini berkaitan dengan hal yang pertama tadi apa? Penyakit akan timbul ketika ekosistem lahan kita sudah tidak berimbang ya. Jadi antara patogen sama laktogen sudah tidak berimbang lagi gitu kan. Jadi ketika penyakit muncul itu artinya patogen lebih dominan di lahan kita ketimbang yang laktogen kan gitu ya. Nah, sekarang permasalahannya gimana agar ekosistem lahan kita jadi ideal ya. Itu mau nggak mau kita harus menciptakan situasi tersebut. Nah, karena kan udah jelas kan lahan kita kan udah nggak ideal kan, udah nggak berimbang. Mau nggak mau ya disitulah fungsi kita, tugas kita untuk mengidealkan atau menstabilkan ekosistem yang ada ya. Nah, salah satunya dengan memasukkan zat sadernik, baik mikroba, baik bakteri, fungi atau jamur yang laktogen ke lahan kita. Cuma permasalahannya begini, ini yang harus dipahami ya, harus dipahami. Tidak semua jenis mikroba baik sekalipun bisa membuat lahan kita ujug-ujug dalam waktu tempo singkat bisa menjadi ideal. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena gini, ada faktor yang harus dipahami yang sangat mendasar. Gini, monggo Mbak Dewi Juli, Kang Wardoyo. Kita kan secara umum lah yang lihat selama ini di lapangan ya. Setelah muter-muter ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Jawa, ya kemana-mana lah ya. Jangankan petani gitulah ya. Jangankan petani, bahkan mungkin dinas-dinas terkait sekalipun mungkin nggak pernah melebkan tanahnya gitu kan. Jadi ujung-ujungnya kan sering diagnosanya sering meleset kan gitu ya. Apakah lahannya sehat ataupun tidak,
apakah lahannya ekosistemnya normal apa enggak itu kan. Ini kan yang harus harus benar-benar dibenahi ya, hal mendasar ini. Karena kalau ini nggak dibenahi, ya nggak dibenarkan, ya wassalam, seumur umur nggak akan selesai permasalahannya kan itu. Ya. Nah berhubung dengan itu maka oke lah, kita nggak mungkin skala petani, apalagi petani-petani kecil ya tradisional melebkan apa dengan biaya lab yang cukup cukup mahal tentunya untuk saat ini. Nah, jadi kita bisa mendiagnosa sendiri. Diagnosanya itu caranya gini. Minimal harus punya satu alat ya, yaitu pH ya. pH apa? pH meter ya. Oke lah, anggaplah pH meternya kita sudah punya ya, tapi kita pun nggak punya pH meter ya wis, lihat aja sekeliling dari tanaman yang tumbuh di sekitar kita ya. Apakah tanamannya banyak kayak putri malu, atau banyak tanaman yang tumbuh bunga berwarna keungu-unguan, itu kan artinya tanaman kita udah nggak normal ya keasamannya. Nah, jadi hal yang paling mendasar pertama ya, masukkanlah mikroba patogen. Cuma ini yang harus dipahami, cuma gini, jenengan harus betul-betul memasukkan mikroba patogen yang memang punya angka kuman atau angka toksin yang cukup tinggi, minimalnya itu 10 pangkat 12, apapun gitu ya, apapun. Yang jadi permasalahan kan gini, tidak semua jenis, anggap gini. Ini biar nggak salah deh. Misal kita maksud hati kita ingin memasukkan, anggaplah misalkan jamur trichoderma misalkan ya. Ini banyak yang sangat keliru. Kelirunya begini. Dulu memang ayah pernah mengajarkan kita menambat atau ngambil trichoderma dari alam, entah itu dengan nasi lah, entah itu dengan kayu-kayuan atau apa, pernah. Itu kan permasalahannya kan nggak sesederhana itu ya, artinya gini, kita kan nggak tahu jamur lain yang tumbuh atau yang ada di lahan itu angka kumannya, angka toksiknya itu seperti apa, kan kita nggak tahu karena kan kita nggak melebkan. Nah jadi artinya gini, saat kita mau aplikasikan dengan maksud hati kita pingin agar jamur yang dominan di lahan kita adalah jamur laktogen, maka mau nggak mau secara logika sederhana aja, maka pangkat atau angka kuman, angka toksik yang kita masukkan harus lebih tinggi dari jamur yang sudah ada di lahan, kan gitu. Nah sementara satu sisi kita sendiri tidak pernah melebkan jamur apa yang ada di lahan kita. Ini baru berbicara jamur loh, berapa angka kumannya kan nggak paham karena kita nggak pernah melebkan ya kan. Dan itu mungkin boleh dibilang 99,9% ya petani Indonesia jarang sekali seperti itu ya. Maka di situ kita harus punya inisiatif pemikiran bahwa apa yang akan kita masukkan ya lebih baik pakailah yang betul-betul pangkatnya sudah di atas rata-rata, karena secara umum jamur yang ada di lahan entah dimanapun itu secara umum rata-rata itu 10 pangkat 6 ya, setelah 6 baru dia bisa menginfeksi kan. Jadi kemungkinan patogen pun tidak jauh beda dari itu ya, antara pangkat 6 sampai pangkat 8, jarang lah yang di atas 10 pangkat itu ya. Nah jadi kesimpulannya gini, ketika kita anggaplah asumsikan ambil yang tertinggi, seandainya misalkan jamurnya ataupun punginya ya, ataupun mikroba bakteri yang lainnya ya, itu anggaplah kita asumsikan tertinggi 10 pangkat 8 misal yang ada di lahan kita. Jadi kita jangan berandai-andai tertera, jangan ya.
kesimpulan sederhananya apa? Berarti kita harus memasukkan harus di atas itu, jelek-jeleknya 10 pangkat 10 atau 10 pangkat 12. Dengan harapan yang kita masukkan itulah yang nantinya menjadi dominan di lahan kita. Ini yang harus dipahami ya. Banyak teman-teman yang memakai tersebut benar sih, keilmuannya benar, teorinya benar ya, tapi kan kadang-kadang teman-teman nggak paham benar nggak sih mikroba yang kita masukin itu benar-benar punya kekuatan angka toksik yang di atas 10 pangkat, itu kan nggak paham. Itu yang pertama. Terus yang hal yang kedua, jika kita misalkan anggaplah memasukkan itu, misalkan kita ambil dari dari produksi, Waalaikumsalam warahmatullah ya Kang Adi, masukin misalkan dari produk-produk entah dari manapun lah ya, entah dari balai penelitian lah, entah dari laboratorium apa, ada satu hal yang harus dipahami. Tadi saya berbicara angka kuman ya, angka toksik, angka racunnya, kemampuannya. Oke lah ya, ini saya punya 10 pangkat 12 misalkan. Ini misal. Pertanyaannya satu, apakah yang 10 pangkat 12 itu memang betul sudah diaplikasikan atau sudah biasa diaplikasikan ke lahan, atau memang itu hasil laboratorium? Enggak sama. Ini harus dipahami ya. Artinya gini, kita berlogika begini aja lah biar paham ya. Ketika mikroba, bakteri lah, fungi lah, apapun lah namanya lah ya, itu hasil rekayasa laboratorium yang notabene otomatis situasinya, lingkungannya, keadaannya, tempatnya juga pasti sterilisasinya terjaga kan. Nah, saat mikroba tersebut kita masukin ke lahan, jujur belum tentu dia bisa mengatasi jamur patogen ataupun mikroba patogen yang lain di lahan. Kenapa? Karena dia sendiri belum terbiasa beradaptasi di alam terbuka. Dia harus dipahami ya. Makanya jangan heran banyak yang nyoba pakai mikroba tapi ternyata kok efeknya nggak ada ya, padahal kan tulisannya misalkan di situ keterangannya udah 10 pangkat 10, 10 pangkat 12 misal gitu ya, tapi kok nggak ngefek. Masalahnya kita nggak tahu sumber aslinya dari mana ya. Nggak sederhana dunia mikrobiologi itu ya, nggak sangat sederhana itu. Belum tentu pakar mikrobiologi yang biasa berkutat di lab itu pun paham dengan keadaan lingkungan, belum tentu ya. Maaf bentar. Kesimpulannya tidak sesederhana itu ya, tidak sesederhana itu. Kecuali berbeda memang kalau misalkan itu memang hasil penelitian yang memang sudah diaplikasikan di alam terbuka ya. Baru mungkin bisa dipertanggungjawabkan di situ kualitasnya. Jadi ini harus sangat dipahami oleh teman-teman ya. Jadi nggak sesederhana itu ya. Banyak kan orang-orang bilang, oh kita yuk nangkap trichoderma misalnya kan, pakai ini, pakai serasah daun bambu lah, pakai inilah, pakai itulah, yang penting kalau warna hijau itu pasti triko. Ini kan keliru banget. Kenapa? Nggak semua yang warna hijau itu kan triko ya. Ada ribuan jamur yang warnanya mirip dengan triko ya. Salah satu contoh. Jadi jangan sampai salah kaprah di situ ya. Yang jadi masalah mending kalau misalkan yang kita anggap itu benar, ketika salah malah justru jadi patogen, malah merugikan kan itu ya. Ini harus dipahami, nggak sesederhana itu
Ini gambaran umum seperti itulah ya. Jadi sekali lagi hal yang pertama kita harus menciptakan ekosistem di lahan agar betul-betul berimbang. Jadi masukkanlah mikroba-mikroba laktogen, laktogen baik ya. Baik penambat N, baik pengurai atau pelarut fosfat, pelarut K, ya kan. Ataupun yang lain-lainnya, mikroba fotosintesis lah. Terus mikroba yang bisa menghasilkan enzim dan yang lain-lain. Dan ini hanya orang-orang yang memang sudah paham di dunia mikrobiologi aja yang mungkin bisa membuat sebuah formula ramuan yang tepat gitu kan. Karena gini, ini jangan sampai salah ya. Misalkan jenengan anggaplah dapat semacam probiotik ya dalam sebuah formula ya. Entah itu beli, entah itu dari teman atau bikin sendiri, ya, mengembangkan sendiri. Hal yang harus dipahami begini. Jika seandainya mikroba yang jenengan kembangkan atau yang pakai itu adalah tunggal, artinya cuma satu jenis, misal anggaplah Bacillus misalkan, Bacillus sp misalkan ya. Dengan maksud hati biar nanti di lahan bisa berkembang dengan baik. Oke, sekarang gini. Saat jenengan dikembangkan dengan teknik apapun ya, yang jelas untuk mengembangkan mikroba kan harus dicukupi nutrisinya ya, makanannya. Baik proteinnya, karbohidratnya, glukosanya gitu kan. Ada satu hal yang harus dipahami. Apa? Saat kita mengembangkan, kita belum tahu apakah nanti bisa bertambah kuat atau malah sebaliknya, malah bertambah lemah kan gitu ya. Dan ini yang mungkin ya banyak yang belum mengerti sebenarnya di sini ya, belum mengerti. Apalagi kalau misalkan kita belinya itu sudah dalam keadaan campuran heterogen, isinya itu misalkan sudah terdiri dari berbagai mikroba misalkan ada 4, ada 5, ada 6 atau ada 10 sekalipun ya. Kekeliruan itu mana? Gini kekeliruannya. Ketika kita misalkan punya anggaplah katanya juga gini, jangankan yang heterogen yang banyak ya, yang tunggal aja banyak yang salah ya. Bisa jadi berkembang tapi bisa jadi juga malah bukan bertambah bagus, bertambah kuat, malah bertambah jelek, bertambah angka kumannya kan gitu ya. Sekarang gini contoh lah, misalkan kita punya probiotik, anggaplah ada 4 mikroba di dalamnya ya, anggaplah entah kita beli atau apapun ya. Permasalahannya gini, apakah 4 jenis mikroba yang kita ada di dalam tersebut sama? Enggak akan sama. Setiap mikroba punya pola kehidupan masing-masing. Jangankan itu, membelah dirinya aja nggak sama tiap mikroba itu. Contoh gini, misal aja lah, bohongannya gini. Anggaplah di situ ada mikroba, misalkan ada Lactobacillus 1, misal ada 4 ya. Ada Azotobacter misalkan, terus kemudian ada Bacillus, kemudian ada Pseudomonas misal 4 nih, misal di formula tersebut ada 4. Maksud hati kita ingin mengembangkan ya, misalkan yang tadinya 1 liter ingin kita kembangkan jadi 10 liter ya. Karena gini, ini harus yang dipahami, awas loh, 4 mikroba yang ayah sebutkan tadi itu karakteristiknya nggak sama. Apa? 1, apakah dia membelah dirinya sama? Waktunya sama? Misal kita mengembangkan dalam waktu 24 jam misal. Kita bermain logika gini, silakan jenengan hitung pakai logika sendiri. Misal Pseudomonas dia bisa memecah atau membelah dirinya misalkan dalam waktu tempo 15 menit misal. Lactobacillus misalkan dia membelah dirinya waktunya misalkan 1 jam baru dia bisa membelah diri misal nih. Kemudian Lactobacillus, misalkan Bacillus ya. Bacillusnya misalkan mengembangkan ini ternyata dia butuh waktunya misalkan 10 menit misalnya. Kemudian misalkan anggaplah Azotobacter dia bisa membelah dirinya dalam waktu misalkan 2,5 jam. Dalam waktu 24 jam di wadah yang sama, tentu ketika
ketika waktu membelah diri yang tidak sama tadi, tentu ada apa? Ada yang banyak, ada yang belum, ada yang enggak. Artinya gini, ada yang dominan, ada yang tidak dominan, gitu. Ya. Yang membelah diri lebih cepat tentu dia akan lebih cepat bertambah banyaknya. Awas, karakter mikroba apapun, ya, baik di alam maupun yang dikembangkan dalam suatu wadah sekalipun, ya. Saat yang dominan atau yang lebih banyak atau yang dominan dia berkembangnya, maka dialah yang akan menjadi yang akan bergerak. Yang tidak dominan malah bisa tersingkirkan, bahkan bisa mati. Kesimpulannya apa? Nggak sesederhana yang dibayangkan, nggak dipahami, ya. Kalau tunggal mungkin bisa, tapi itu pun tetap tidak dijamin bahwa nanti kualitasnya tetap sama. Kenapa? Itu ayah bilang tadi, ketika kita kembangkan yang tunggal sekalipun, apakah nanti angka toksik, angka kumannya semakin tinggi atau semakin, bisa sebaliknya, bisa semakin rendah. Nggak sesederhana itu. Kenapa? Yang kita kembangkan mikroba jenis apa gram positif, apa gram negatif, berapa kemampuan agar biasa tetap pH-nya harus berapa. Udah paham? Nggak paham? Wassalam. Ini harus dipahami, ya. Jadi nggak sesederhana itu, ya, untuk mendalami dunia mikrobiologi. Jadi walaupun jenengan punya isolat sekalipun, isolat A, B, C, D, berapapun banyak isolat jenengan, ya, yang tunggal-tunggal, yang murni-murni, ketika jenengan nggak paham masing-masing mikroba, Waalaikumsalam, karakter masing-masing, jujur aja, siap-siap untuk tidak seperti yang diharapkan. Nggak sesederhana itu, ya. Makanya ya pernah bilang ke teman-teman, jika belum paham 300.000 jenis mikroba, jenengan belum bisa dibilang ahli mikrobiologi, ya. Jangankan 300.000, ya, 10 jenis aja belum tentu paham, kan. Jadi ini harus dipahami, ya, yang sama teman-teman. Jadi jangan terkecoh Kenapa? Karena belum tentu, ya. Sinyal tidak bersahabat, makanya harus sering silaturahim, Kang Firman, biar jadi bersahabat. Artinya apa? Artinya tidak sesederhana itu, ya. Maka saran ayah, jika jenengan ingin mengembangkan, sebaiknya tanyakan ke formulatornya, karena dialah yang lebih paham. Awas, satu hal lagi yang harus dipahami, setiap formulator itu pasti punya rahasia dirinya sendiri, ya. Kenapa? Karena biasanya dia sudah mengembangkan mikroba yang dia sendiri yang paham. Oke lah, jenisnya sama, spesiesnya sama, genusnya oke lah sama. Tapi ketika sudah direkayasa oleh dia, tentu hanya dia sendiri yang ngerti. Anggaplah betul misalkan itu lactobacillus gitu kan, ya. Tapi ketika sudah direkayasa oleh dia, maka tentu hasilnya pun tidak akan seperti yang umum dibicarakan di umum, ya. Terus yang paham apa? Ya cuma dia sendiri yang paham, ya. Jadi harus dipahami ini biar nggak keliru, ya. Makanya banyak yang bilang, oh, kok ya kemarin gini-gini, kok sekarang gini. Ya iya, tidak bisa disamakan itu. Oke, terus lanjut. Ya, ini pemahaman ini biar nggak keliru, ya, biar nanti kita nggak salah kaprah gitu, ya, nggak salah kaprah. Kenapa? Karena ketika kita salah kaprah, akhirnya apa? Modal sebesar apapun, ujungnya bisa arap, bisa hilang. Kasihan kan, ya. Gitu. Terus hal dua, ini hal yang kedua yang harus dipahami, masih di seputar dunia mikrobiologi dulu, ya. Hal mendasar aja, pemahaman dulu.
Misal gini, misal kita anggaplah mengembangkan jamur aja lah misalnya, misal yang kita kembangkan, anggaplah yang banyak diketahui, udah banyak teman-teman ketahui dari jamur, nanti jamur misalkan trichoderma atau glio ataupun ya yang lain lah, banyak ya. Anggaplah misalkan trichoderma aja lah ya. Trichoderma aja banyak spesiesnya, ya, banget, baik. Ada ribuan jenis trichoderma ya. Dan dari sekian ribu itu mungkin hanya beberapa aja yang laktogen. Nggak semuanya. Contoh kecil lagi. Pseudomonas itu konon katanya kan bisa dipakai untuk pelarut P, fosfat, bisa melarutkan K atau kalium atau potasium. Pseudomonas itu bisa melarutkan potasium, bisa melarutkan fosfat ya. Dalam keadaan angka kuman berapa? Ketika angka kumannya ketika angka kumannya misalnya 10/8 bisa dia menguraikan itu. Tapi ketika dia lebih dari 10/12, Pseudomonas malah jadi racun buat tanaman. Makhluknya sama. Itu juga, tapi ketika angka kumannya nggak sama, maka fungsinya jadi tidak sama. Ini yang harus dipahami. Ya. Kesimpulannya, jenengan manut baik selama memang yang orang-orang betul sudah paham. Ya. Tidak semua literatur yang beredar di dunia medsos ya, di internet itu benar, enggak. Banyak mohon maaf ya. Bahkan banyak yang menyesatkan sebetulnya. Dianggapnya sesederhana itu, tidak sesederhana itu. Contoh lagi, contoh kecil lah. Nanti ayah sharekan, ada hari ini malahan ya, laporan dari Kalimantan Selatan. Alhamdulillah katanya tadinya kan belum gabung sama ayah, belum jadi gabung ke komunitas ayah. Setelah kita gabung, dia pernah ya jam sambangin kemarin ke Kalimantan. Itu ada 10 kolam itu ya bau lah, banyak angka kematian lah, bla 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 gitu. Katanya ini masuk ini apa? Oh ini bioflok ya, oke. Mikrobanya apa? Ini oke. Bener sih, nggak salah itu. Tapi umpamanya banyak kasus banget ya, bahkan kematiannya tinggi, airnya cepat bau, ikannya susah gedenya. 2 hari yang lalu baru tak treatment dengan rotor ya, mikrobanya sama mungkin, isinya mungkin nggak sama, itu juga nggak ada yang beda-beda. Tapi ketika pakai rotor, alhamdulillah hari ini dia laporan, alhamdulillah yang mati cuma 3 ekor katanya kan, 1 kolam itu, dan baunya pun sekarang udah nggak ada. Nah sekarang gini, itu kebetulan ikan nila ya. Sekarang gini, kan ayah sempat lihat juga dia pakai apa ini ya, probiotiknya. Aku lihat di situ ada Pseudomonasnya, bener, nggak salah itu ya. Dalam dunia perikanan ini ya, di air dimasukin Pseudomonas, maksudnya apa? Untuk bisa melarutkan fosfat sama kalium dari bahan yang ada di pakannya. Tapi ketika Pseudomonasnya angka kumannya sudah tidak berimbang lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ternyata kan alahan jadi masalah. Ikan banyak yang sakit, sisiknya copot, di lele juga sama, pada putih, mulutnya putih. Siapa pelakunya? Pseudomonas. Kok bisa? Artinya apa? Gak sesederhana itu untuk jadi seorang formulator, dan artinya tidak sesimpel itu. Kenapa?
ketika tidak tepat dia bisa jadi patogen malahan. Padahal secara teori umum dia adalah laktogen golongannya misal gitu ya. Ini harus dipahami, hati-hati ya. Jadi sekali lagi ini hanya penjabaran aja dulu ya, pemahaman biar nanti nggak salah kaprah lagi gitu kan ya, nggak kejedot lagi. Banyak kasus ya, banyak kasus saya kocor ini ya, apa bisa itu kok malah banyak kasus ini. Artinya apa? Artinya formulanya tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena gini, yang jadi permasalahan lan situasi kondisi di Indonesia itu kan tidak sama. Gak bisa ketika kita membuat sebuah formulasi, kita nggak bisa ketika itu hanya dicoba di tanah Pulau Jawa aja. Belum tentu yang tepat di Jawa ketika diaplikasikan di Kalimantan, kita aplikasikan di Sumatera dengan karakter iklim yang nggak sama, karakter tanah nggak sama, itu nggak akan sama reaksinya. Ini harus dipahami ya. Makanya banyak kasus, kok ya begini katanya, kok ya begini. Kataku itu kan di Tasikmalaya, itu kan di Cirebon, itu kan di Trenggalek. Apa bisa ditelan mentah gitu-gitu aja langsung di Kalimantan, di Sumatera, misalkan di Sulawesi, di Papua, yang nggak bisa. Ya. Nanti ya Kang Wira ya, di sesi tertentu itu ya khusus ya Kang Wira untuk sistem bioblok untuk udang Paname, insya Allah ya, nanti lain waktu ya, sesi terkhusus ya biar nggak mumet. Kesimpulannya apa? Nggak sesederhana itu. Makanya ayah bilang nggak ada yang ahli di dunia pertanian itu, nggak ada pakar di dunia pertanian, nggak ada yang jago di pertanian itu ya. Kenapa? Karena tiap tempat itu kan nggak sama. Oke lah, misalkan kemarin ayah nanam di Tasik berhasil nanam misalkan ngaplah nanam padi bisa tembus sampai 21 ton gitu kan. Ketika aku ditantang harus nanam di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, ayah yakin bisa? Nggak bisa. Tetap minimal 1 musim atau 6 bulan, bahkan bisa jadi 1 tahun. Ayah harus mempelajari dulu apa keadaan di lingkungan tersebut. Oh, di sini tuh begini. Oh, apakah formulanya sama? Apakah SOP-nya sama? Nggak bisa disamakan, nggak bisa ditelan mentah-mentah. Ya. Kalaupun ayah sering men-sharekan SOP itu hanya apa? Standar baku aja. Ya. Karena nanti pada dasarnya apa? Lingkungan tersebut yang sangat berpengaruh. Makanya ya bilang nggak ada yang jago di dunia pertanian itu. Nggak ada formula nomor 1 di dunia pertanian itu, nggak ada. Paham? Ketika ya kan ini bagus nih kita di Jawa, di Jawa Barat, di Jawa Tengah bagus. Kataku itu di situ, belum tentu di Gambut, belum tentu di Tanah Rawa. Walau kenapa? Lingkungannya pun nggak sama. Yang endemiknya pun kita nggak tahu, ekosistemnya kayak apapun kita belum tahu. Perlu butuh waktu minimal 1 musim baru kita bisa memahami, oh di sini yang tepat itu begini polanya. Itulah satu dasar alasan kenapa sampai detik ini ya, sampai saat ini ayah selalu muter-muter. Gak bisa ayah mendiagnosa, oh kamu harus gini ya di sini nggak bisa. Kenapa? Contoh lah, kemarin ayah jalan-jalan kan ke Kalimantan Selatan ya. Ke 3 titik ya, 3 kabupaten ya. Di sini kok beda ya, di sini ya iya beda lah. Kenapa? Lain Tanjung, lain Kandangan, kata aku, lain Lok Payat, lain, nggak bisa disamakan. Kita kan lihat karakter tanahnya kayak apa ya. Ininya lah
kekurangan selama ini ya, terutama dari, mohon maaf ya, yang terkait di dunia pertanian. Inilah hal-hal yang mendasar yang seharusnya inti permasalahan kan ada di situ ya. Jadi nggak bisa satu sistem pertanian bisa dicaplok mentah-mentah untuk tiap daerah, nggak bisa. Apalagi dengan karakter geografis Indonesia yang luar biasa ragam. Contoh lah Kang Deddy Lanang di Lampung jago nanam ini. Itu di Lampung, coba jenengan nanam di daerah yang lain di Kalimantan, coba ke Sumatera yang lain, ke Bengkulu lah, ke Jambi lah, apa yakin 100% bisa dipraktekkan mentah-mentah polanya yang keberhasilan di Lampung? Belum tentu bisa ya. Harus dipelajari sih, baru dari situ akan ketemu SOP, standar operasi prosedur yang tepat untuk tiap masa, untuk tiap daerah, bisa dipahami. Ini baru berbicara masalah masalah lahan aja, ekosistem di lahan udah segitu rumitnya sebetulnya di dunia pertanian. Itu nggak sesederhana yang dibayangkan, nggak seperti yang tertulis di buku ya. Mungkin solusinya hidroponik, enggak juga wong tani. Siapa bilang akan mineral kandungan tiap air sama, tiap daerah enggak sama ya. Jadi kesimpulannya apa? Solusinya satu, harus tepat sesuai dengan masalah di lahan masing-masing. Apa yang harus dimasukkan dan apa yang enggak boleh dimasukkan. Itu wong tani klothok, solusinya simpel kok. Nah, yang nggak simpelnya apa? Kita harus paham apa yang harus masuk ke lahan kita, ya. Karena hal yang selanjutnya masalah nutrisi, insya Allah dimanapun kita bercocok tanam, berbudidaya, kalau nutrisi insya Allah sama. Ya, wong tani klothok deh. Awas, ini kelirunya selama ini kan di situ. Orang selalu berpikir bercocok tanam hanya identik dengan pupuk, nutrisi, enggak gitu. Faktor pendukung utama justru yang nomor satu tadi. Oke. Ya. Jadi baru setelah kita mengetahui apa yang harus kita lakukan di lahan kita masing-masing, ya, baru kita menyiapkan hal yang kedua, nutrisi yang tepat. Kenapa? Selama ini pun sering banyak yang keliru. Kenapa? Ada angin. Masalah nutrisi aja lah, banyak yang keliru. Kenapa keliru? Selama ini kan teman-teman banyak yang dalam aplikasi nutrisi ya, berpikiran, beranggapan bahwa setiap tanaman itu sama kebutuhannya. Enggak sama ya. Tanaman bayam, tanaman kangkung, oke. Tanaman sawi yang notabene adalah tanaman daun, sayur daun, apakah nutrinya sama kebutuhannya dengan tanaman cabai, dengan tomat, dengan terong yang notabene dia adalah tanaman yang berbuah? Sama? Enggak sama. Berapa ppm-nya pun enggak sama. Mungkin oke lah untuk tanaman sayuran cukup dengan 150 sampai 200 ppm aja. Tapi untuk yang buah enggak sama. Harus lebih dari itu, bahkan bisa sebaliknya kan gitu ya. Enggak sesederhana itu. Jadi kita juga pun harus memahami dengan apa yang akan kita tanam, dengan apa yang akan kita budidayakan. Berapa nutrisi ya tergantung tanaman yang akan kita tanam. Menanam padi nggak bisa disamakan nutrisinya dengan jagung. Nah, ini yang selama ini sering banyak kekeliruan. Makanya jangan heran
Kenapa? Ujung-ujungnya banyak masalah di pertengahan jalan. Contoh, saat jenengan nanam sayur-sayuran, misalkan oke, sayuran daun berhasil, bagus. Ketika jenengan nanam cabai, kok banyak masalah. Cabainya keriting lah, mengkerut lah, bunganya banyak yang jatuh lah, buahnya pun banyak yang ringkel. Kenapa? Karena salah kaprah dalam pemberian nutrisi. Ya. Dikiranya sama, nggak sama. Bahkan dari dosis pun ya tentu nggak sama. Pohon yang sama, ini pohonnya sama nih, cabai. Dari mulai tanam sampai panen dosis tuh nggak sama. Saat mulai dia tumbuh mungkin hanya butuh oke lah nutrisinya, misalkan anggaplah cuma 100 mili misalkan. Tapi ketika dalam mulai bercabang 100 mili lagi, nggak bisa. Saat mulai berbunga sama, tetap segitu, nggak bisa. Kebutuhannya semakin bertambah banyak. Bisa dipahami. Nah, inilah yang harus dipahami dan memang harus diajarkan ke teman-teman petani biar bertaninya selesai bagus. Kenapa? Saat kekurangan nutrisi otomatis maka tanamannya akan rentan dengan penyakit. Sedikit ada penyakit dikit masuk aja dia akan langsung terserang. Ya. Jadi ketika kita berbicara penyakit itu kembali ke mana? Kedua hal yang awal tadi. Apakah ekosistem tanahnya sudah ideal? Keadaan mikro-mikronya udah ideal, ya kan? Kemudian apakah nutrisinya pun sudah mencukupi apa enggak? Kedua hal pertama tadi tidak bisa kita lakukan dengan benar, siap-siap aja masalah ketiga muncul apa? Penyakit. Jadi kalau jenengan berbicara gimana cara sanginnya penyakit, itu berimbas kemana? Kedua hal yang pertama tadi. Itu kaitannya di situ. Karena kalau hal yang pertama benar, hal kedua nutrisi juga benar, insya Allah tanaman akan siap menghadapi penyakit. Ibarat kita aja manusia pun sama. Kalau kitanya metabolismenya normal, nutrisi yang kita makan tercukupi, insya Allah penyakit insya Allah tidak akan gampang mudah kena kita. Tanaman pun sama. Jadi keliru sekali kalau kita hanya berbicara gimana cara ngatasin penyakit ini sementara hal kedua mendasar tadi sebelumnya itu tidak kita lakukan. Nonsen, nol besar. Akan selalu berulang kasusnya begitu lagi. Ya, ini harus dipahami. Bukan oleh petani aja, bahkan sebetulnya untuk semua instansi yang terkait sebetulnya ini harus dipahami. Karena ketika inti masalah ini nggak bisa dipahami, ya seumur hidup ya begitu aja sampai kiamat masalahnya ya gitu-gitu juga. Selalu sakit dan sakit, permasalahan muncul lagi kan gitu. Ya. Ini kekeliruan yang sangat mendasar selama ini. Nah, ini yang ingin ayah sama komunitas ingin ayah benahi selama bertahun-tahun terakhir ini ya. Jadi tidak hanya berbicara soal, mohon maaf ya, tidak hanya sekedar berbicara soal pupuk, tidak hanya sekedar berbicara masalah soal apa probiotik, nggak ada yang jago, nggak ada yang hebat, nggak ada yang nomor satu, nggak ada. Wah ini pupuk saya nomor satu, ini probiotik saya nomor satu, nggak ada, nonsen, nol besar itu, bohong itu semuanya. Kenapa? Ketika itu tidak bisa dibuktikan di tiap daerah. Kalau ingin benar, ya harus dibuktikan. Makanya jangan heran ya. Kang Sohibo, jangan heran dan jangan aneh kalau ngikut ayah kok hari ini bicara A, besok B. Kok nggak sama sih ya katanya. Yang jadi masalah aku ngomongnya di mana, ayah ngomongnya waktu itu di mana. Ketika ayah berbicara di Kalimantan, mungkin ayah berbicara gini, padahal yang ditanamnya sama misalnya, padi misalkan. Atau kenapa kemarin ayah dibicara di Sumatera Barat, bicara di
misal di Lampung kok begini, kok nggak sama. Lah kan di situ ayah harus memperhatikan aspek-aspek yang ada di masing-masing tempat. Ayah kemarin kok bicara di Jawa Timur begini, di Jawa Barat begini, di Jawa Tengah kok begini. Makan banyak, mohon maaf ya, banyak binaan-binaan ayah yang udah lama ikut ayah, ada yang udah 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun. Itu sampai catatannya numpuk katanya banyak. Ini catatanku ya berudah berapa buku katanya. Itu yang benar yang mana? Ya semuanya benar. Ya jadi masalah jenengan ada di mana. Jadi saat ayah ngomong di Kalimantan Timur misalkan, seperti yang ada di YouTube kan, itu kan ayah berbicara dengan situasi alam Kalimantan Timur. Apakah bisa serta-merta 100% dijiplak mentah-mentah? Gak bisa. Ya. Makanya gak usah heran kalau kemarin, kok ayah sih berubah terus sih katanya. Kemarin ngomongnya begini, kok sekarang gini. Ya aku ngomongnya di mana dulu? Permasalahan yang sekarang dihadapinya apa? Nah ini yang harus dipahami ya. Jadi bukan mencelak-mencelak, bukan. Justru apa? Ya itu. Lain tempat, lain lokasi, lain alamnya, ya lain permasalahan solusinya. Nggak bisa disamaratakan. Gitu ya Om, Tante, Mbak, Dek. Makanya ya bilang, nggak ada yang jago, nggak ada yang pakar di dunia pertanian itu. Nggak ada. Karena lain tempat, lain masalah, lain lokasi, lain iklim, lain cuaca, lain sumber daya alam, lain airnya, itu pun lain penanganannya, solusinya. Ya, mohon dipahami. Ya. Jadi terus gimana ya biar benar? Yang benar apa? Pahami dulu dasarnya. Yang pertama tadi, awas apa, ciptakan dulu ekosistem yang benar di lahan kita. Yang kedua baru nutrisi, cukupin. Baru yang ketiga apa, pola tepat untuk masing-masing tanaman yang diberi daya. Nanam padi nggak sama polanya dengan nanam jagung, dengan nanam kedelai, dengan nanam sayur, nggak bisa disamakan. Betul Bang Tani ya. Ini seputar pertanian itu begitu. Insya Allah kalau ini sudah dipahami oleh semua, insya Allah pasti berhasil. Contoh lah, nggak usah jauh-jauh. Selamat malam juga Bu Dekan, Bu Jamilah Munir ya. Contoh, alhamdulillah kan ya, yang mau ngikutin saranan ayah seperti teman-teman di Trenggalek ya kan, Toto CS itu kan, alhamdulillah udah pada berhasil, baik butternutnya ya, baik melonnya, cabenya, kok sehat terus ya. Karena apa? Sudah ketemu pola yang tepat untuk di Trenggalek begini ya. Oke, kalau kita ingin jadikan acuan boleh, tapi bukan berarti itu bakal mutlak sama persis di tempat kita, nggak bisa ya. Minimal butuh waktu 1 musim gitu untuk mempelajari itu. Bisa dipahami nggak? Jadi tidak sesederhana itu ya. Rumit. Dunia pertanian itu paling rumit. Jadi mohon maaf ya, kalau dibanding, banyak yang membanding-bandingkan, lah pertanian. Jujur aja aku paling sakit hati itu. Ayah tuh paling sakit hati ketika orang menyepelekan dunia pertanian. Serius. Ayah sering marah di situ ya. Dia merasa jago di bidang ilmu yang lain, kata aku matematik cuma satu jenis yang diurus ya. Wong tani klutuk, inilah kekeliruan hal juga. Ini kan jenengan bilang, bagaimana menciptakan sistem kalau tetangga kita masih pakai kimia? Ketika lahan kita sudah ideal, apapun yang kiri kanan kita udah nggak ada urusan dengan itu. Ya. Wong tani klutuk. Ini pun keliru di pemahaman jenengan. Ya. Ketika ekosistem yang ada di lahan kita sudah ideal, sudah berimbang, kiri kanan kita udah nggak jadi urusan. Kira sudah bisa diantisipasi. Ya. Emang kimia itu apa sih? Ayo.
Emang apa kimia itu, Kang Wong Tani? Was, jangan salah. Semuanya itu kimia. Ya, apapun semua itu kimia. Mau bahannya, sumber bahan misalkan dari makhluk hidup tersebut, oke lah, orang dengan istilah bentar. Dengan istilah organik ataupun anorganik, endingnya apa? Ujungnya ya semua kimia kok. Yang namanya unsur itu semua kimia. Mau bahan bakunya dari makhluk hidup ya, mau dari batuan, dari bukan makhluk hidup, poldok toh itu juga. Masalahnya satu, ada nggak pengurainya di situ? Ya, Kang Wong Tani, awas jangan salah lo ini. Ini banyak yang salah kaprah selama ini. Bahkan ayah mungkin salah satu orang yang nggak setuju dengan istilah organik anorganik. Bahkan ayah pernah, oke, bentar Kang Wong Tani. Ayah pernah minta permen masalah organik anorganik itu dikaji ulang gitu. Karena itu banyak kekeliruannya di situ. Endingnya kan semua sama. Ketika udah berubah menjadi unsur, menjadi ion, kation, anion, ya podo itu juga. Mau dari mana bahan bakunya, sumbernya. Ya. Ya. Oke, lanjut. Sekarang nih katanya, gimana sih kalau misalkan pestisida kimia gini? Sekali lagi harus dipahami. Saat di lahan kita ada jasa dernik, entah mikroba, entah bakteri, entah jamur, entah apapun lah ya. Sudah ideal dan sudah mampu untuk menguraikan, insya Allah. Contoh kecil. Ayah sedang mengembangkan sebuah formula yang ayah kasih nama BR lah ya, booster repo. Itu bisa menguraikan pestisida. Pertanyaannya, apakah pestisidanya hilang? Enggak. Awas loh, jangan salah. Gini konsepnya, dengerin. Anggaplah misalkan kita jenis racun, misalnya yang rumus yang paling sederhana adalah asam sianida lah, HCN misalkan. Ya. Itu kan cuma istilah budekan, ya. Endingnya tetap ya. Itu hanya cuma istilah aja. Endingnya tetap. Emang ada enggak sih yang namanya, aku ayah pengen nanya deh, ada nggak nitrogen sintetis? Kalau udah N ya jadi N aja lah. Kalau udah jadi unsur ion kation ya podo dari manapun bahannya. Ya. Itu cuma pembagian istilah aja.